kita mulai ibadah kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami boleh beribadah bersama di Muan Sunday School. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mulai ibadah, Tuhan pimpin kami, suara kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, walaupun kita memiliki bentuk tubuh yang berbeda, mau ada yang besar, ada yang kecil, ataupun ada yang pendek atau yang tinggi, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan teman-teman harus ingat, di dalam diri kita Tuhan telah memberikan talenta yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama angkat pujian Be All Small. Be all small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Kita bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan kita. I wanna do right. And
bagaimana kita percaya kepada Tuhan kita. Kita harus belajar lebih lagi mengasihi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian lebih dalam lagi di dalam bahasa Mandarin. Shen Aini. Ya, saya mau lebih lagi mengasihimu Tuhan. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你, Yesus. Sekali lagi teman-teman, kita angkat pujian dari bawah. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，耶稣。我爱你，耶稣。我爱你，耶稣。 Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Seratus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan waktu pendengaran firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi hidup kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, agar kami juga boleh semakin mengenal Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tolong setiap kami Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan bercerita maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, minggu ini kita akan memasuki tema bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan. Teman-teman masih ingat bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke padang gurun. Dan
saat ini kita akan memulai kisah di mana bangsa Israel akan bersiap memasuki ke tanah Kanaan. Nah, banyak hal yang bisa kita renungkan bersama melalui bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel memasuki ke tanah Kanaan. Tapi sebelumnya, teman-teman, mari kita bahas hal yang paling penting, yang pertama, yaitu siapa yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Teman-teman bisa tebak siapa orangnya? Musa? Ternyata bukan, teman-teman. Yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan adalah Yosua. Yosua. Teman-teman tahu siapa dia? Siapa Yosua itu? Nah, kita akan sama-sama membahas Yosua, sosok yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mari kita sama-sama kuliti, kita sama-sama bedah siapa sebenarnya Yosua itu dan bagaimana Tuhan memakai Yosua memimpin bangsa Israel. Teman-teman, Yosua adalah seseorang yang teman-teman bisa temukan namanya pertama kali di Keluaran 17 ayat 8 sampai 14. Itu merupakan kisah peperangan antara bangsa Israel melawan orang Amalek. Dan Yosua adalah jenderal yang memimpin peperangan tersebut. Musa memanggil Yosua untuk memimpin peperangan tersebut. Dan Musa berdoa bagi bangsa Israel dengan mengangkat tangannya pada saat itu. Bangsa Israel menjadi kuat ketika Musa mengangkat tangannya. Dan ketika tangan Musa turun, bangsa Israel melemah. Teman-teman masih ingat kisahnya? Nah, teman-teman boleh baca di Keluaran 17 mengenai kisahnya. Jadi Musa telah mempersiapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang pertama untuk berperang di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 14. Selain itu, teman-teman, Musa juga memanggil Yosua mendampingi dia untuk menaiki Gunung Sinai. Jadi ketika Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai, orang yang Musa pilih untuk mendampingi dia adalah Yosua. Nah, teman-teman, selain itu juga di dalam Alkitab Keluaran 33 ayat 11, di sana juga dituliskan Yosua adalah orang yang bertugas menjaga kemah pertemuan. Jadi teman-teman, Yosua adalah seorang sosok yang Tuhan Allah dan Musa telah persiapkan untuk suatu hari menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Selain itu teman-teman, kisah yang tidak kalah terkenal adalah kisah bangsa Israel yang mengintai tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa memerintahkan 12 orang pengintai untuk pergi ke Kanaan dan memata-matai keadaan di tanah Kanaan. Dan ketika 12 pengintai itu kembali, di antara 12 orang pengintai itu hanya 2 orang yang memberitakan bagaimana bangsa Kanaan itu rakyat di tanah Kanaan itu sudah diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sedangkan 10 orang lainnya itu memberitakan bahwa mereka adalah raksasa. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan sekali, bahwa mereka adalah bangsa yang kuat. Tetapi ada 2 orang dari pengintai tersebut yang memberitakan bahwa bangsa itu, tanah Kanaan itu telah diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Akan tetapi teman-teman, meskipun Musa telah memberikan
pengalaman menjadi pemimpin perang kepada Yosua. Meskipun Musa telah memberikan pengalaman mendampingi dia menaiki Gunung Sinai ketika Musa menghadap Allah. Meskipun Musa telah memberikan kesempatan kepada Yosua untuk melatih bertanggung jawab di dalam menjaga kemah pertemuan, semua hal tersebut teman-teman tidak cukup untuk membuat Yosua percaya diri. Yosua mengalami krisis kepemimpinan. Kenapa? Karena yang ia gantikan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan memimpin yang sangat hebat, yaitu Musa. Teman-teman, Musa adalah pemimpin yang begitu hebat. Musa menulis 5 Taurat, teman-teman. Dan 3 agama besar di dunia mengakui bahwa Musa adalah pemimpin yang sangat hebat. Agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam. 3 agama mayoritas di dunia ini begitu mengagungkan Musa sebagai seorang pemimpin yang begitu hebat. Dan Yosua adalah seseorang yang menggantikan Musa. Ia mengalami krisis kepemimpinan. Dan bukan hanya itu teman-teman yang membuat Yosua mengalami krisis kepemimpinan. Ia juga menyadari bahwa Musa ini adalah sosok pemimpin Israel yang sudah memimpin Israel dari keluar dari Mesir sampai sekarang mempersiapkan diri untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah terbiasa dipimpin oleh Musa selama 40 tahun. Bukan hanya itu, Musa juga adalah tempat Yosua meminta nasihat. Ketika Musa masih ada dan Yosua membutuhkan nasihat, Yosua dapat meminta nasihat dari Musa. Dan Musa adalah orang yang penuh hikmat yang memberikan nasihat yang baik untuk Yosua. Selain itu teman-teman, Musa juga adalah orang yang senantiasa mendampingi Yosua di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam bertumbuh mengenal Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, adalah sesuatu yang sangat bisa kita pahami bahwa Yosua bisa mengalami yang namanya krisis kepemimpinan ketika Musa telah tiada. Tapi ya teman-teman, Tuhan itu baik. Tuhan tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Dan Tuhan ingin Yosua menjadi seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang teguh, yang bisa membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan Tuhan menasihatkan Yosua untuk kuat dan teguh. Teman-teman, di dalam Yosua pasal 1, teman-teman bisa mendapatkan kata frasa kuat dan teguh sebanyak 4 kali. 3 dari Tuhan, 1 lagi dari bangsa Israel sendiri. Teman-teman, Tuhan dan bangsa Israel menghendaki Yosua menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Teman-teman, jika sebuah frasa diulang-ulang di dalam Alkitab, itu menandakan bahwa sesuatu itu sangat penting. Dan Tuhan berulang kali mengatakan kepada Yosua, kuat dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari Yosua. Dan Tuhan tidak hanya menuntut Yosua untuk kuat dan teguh. Tuhan juga memberikan jalan agar Yosua dapat menjadi pemimpin yang kuat dan teguh. Apa yang harus dilakukan oleh Yosua agar menjadi pemimpin yang kuat dan teguh, agar menjadi anak Tuhan, agar menjadi orang percaya yang kuat dan teguh? Mari kita sama-sama kita belajar, ya. Teman-teman, yang pertama yang Tuhan perintahkan agar Yosua menjadi pengikut Tuhan yang kuat dan teguh adalah merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8a, Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Teman-teman, jika ingin menjadi pengikut Kristus yang kuat dan teguh, jika teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin yang kuat dan teguh, teman-teman harus belajar membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bukan hanya membaca kemudian melupakannya, tetapi membaca dan merenungkannya, teman-teman. Teman-teman ketika membaca firman Tuhan, teman-teman pikirkan apa yang Tuhan kehendaki dari apa yang teman-teman baca. Dan teman-teman juga renungkan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Renungkan itu. Bukan hanya di pagi hari saja ketika teman-teman baca, tapi ketika teman-teman menjalani aktivitas teman-teman, renungkanlah firman yang teman-teman baca. Selanjutnya, yang kedua teman-teman, Tuhan memerintahkan Yosua untuk mentaati firman-Nya. Jika teman-teman ingin menjadi pengikut Kristus yang kuat dan teguh, teman-teman perlu belajar untuk senantiasa mematuhi, mentaati perintah Allah. Dalam Yosua 1 ayat 8b, teman-teman, Allah berkata kepada Yosua demikian, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, teman-teman. Jadi teman-teman, sangat penting sekali untuk merenungkan firman Tuhan dan mentaati perintahnya. Mentaati perintah Tuhan, maka teman-teman berada di dalam jalur Tuhan. Teman-teman melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, maka teman-teman akan menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Akan tetapi teman-teman, Tuhan bukan hanya memberikan perintah kepada Yosua untuk merenungkan firman Tuhan dan juga mentaati perintahnya. Tuhan adalah Allah yang baik dan Ia menguatkan Yosua bukan hanya dengan firman dan perintah, namun juga Tuhan memberikan janjinya. Janji apa yang Tuhan berikan kepada Yosua? Teman-teman, Tuhan berkata kepada Yosua demikian di dalam Yosua 1 ayat 3-4, yaitu setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Teman-teman, ini janji Tuhan kepada Yosua. Dan ini merupakan janji yang sama yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah, di dalam kitab Ulangan, Tuhan juga menjanjikan janji ini kepada Musa. Mari kita sama-sama kita lihat. Di Ulangan 11 ayat 24, Allah berkata demikian kepada Musa, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai ke laut sebelah barat, semuanya akan menjadi daerahmu. Itu janji Allah kepada Musa, yang kemudian Allah teruskan lagi kepada Yosua. Artinya apa? Artinya Allah adalah Allah yang menepati janji. Allah bukanlah Allah yang mengingkari janjinya. Allah menjanjikan hal tersebut kepada Musa, Allah juga menjanjikan hal tersebut kepada Yosua. Dan bukan hanya soal batas daerah, bukan hanya soal tanah. Ada janji lain lagi yang Tuhan juga janjikan kepada Yosua. Apa itu? Di dalam Yosua 1 ayat 5, Tuhan berkata kepada Yosua demikian,
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Dia tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Teman-teman, ini juga adalah janji yang sama yang Tuhan berikan kepada Musa. Mari kita juga sama-sama lihat di Ulangan 7 ayat 24, teman-teman. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Artinya apa, teman-teman? Allah akan menyertai Musa, sehingga setiap orang yang menghadapi Musa, Tuhan akan bersama dengan Musa menghadapi mereka. Dan janji yang sama itu Tuhan janjikan kepada Yosua, bahwa tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi Yosua apabila Yosua merenungkan firman Tuhan dan mematuhi, mentaati perintah Tuhan. Tidak akan ada yang dapat menghadapi Yosua, karena Tuhan berjanji akan menyertai, dan Tuhan berjanji akan selalu bersama dengan Yosua. Teman-teman, puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sama yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Yosua. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang telah menyediakan firman untuk kita, firman bagi kita untuk kita boleh mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Tuhan juga adalah Allah yang telah memampukan kita untuk boleh mentaati perintahnya. Ia memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, dan kita dimampukan untuk boleh mengikuti, mentaati perintahnya. Dan bukan hanya merenungkan dan mentaati perintahnya, Allah kita juga adalah Allah yang sama, yang memberikan janjinya kepada kita. Di Yosua dan di Ulangan, Allah berjanji memberikan tanah kepada Yosua, kepada Musa. Dan pada saat ini, teman-teman, Allah yang sama juga telah memberikan janjinya untuk memberikan tanah kepada kita, yaitu tanah kekekalan di surga, sebuah tanah perjanjian di surga yang kekal. Teman-teman, jika Allah menepati janjinya kepada Musa, kepada Yosua, demikian juga Allah akan menepati janjinya kepada kita. Dan bukan hanya berjanji akan kekekalan, tetapi Allah juga adalah Allah yang sama yang telah berjanji kepada Musa dan Yosua bahwa Ia akan menyertai mereka. Demikian juga Allah akan menyertai kita. Bukankah untuk itu Yesus datang ke dalam dunia? Bukankah untuk itu Yesus lahir dan dinamakan Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita? Teman-teman, jika teman-teman mengikuti perintah Tuhan, mentaati firman-Nya, merenungkan firman-Nya, teman-teman tidak usah takut. Teman-teman punya janji, yaitu kekekalan di depan teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai teman-teman semuanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita sama-sama kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, seperti Bapa menyertai Musa, seperti Bapa menyertai Yosua, Bapa saat ini kiranya Bapa juga menyertai setiap anak-anak, setiap kami yang merenungkan firman-Mu saat ini melalui kisah bagaimana Engkau mempersiapkan Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bapa, kami rindu kami juga boleh menjadi pengikut Kristus yang kuat dan teguh. Kami boleh senantiasa mencintai firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami boleh juga, Tuhan, tolong untuk boleh mentaati perintah-Mu.
Sehingga ya Tuhan, kami boleh mendapatkan janji-Mu, yaitu suatu hari nanti kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan di surga. Dan kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan beri iman yang kuat bagi setiap kami, seperti iman Musa yang membelah laut, seperti iman Musa yang tidak takut akan murka raja ketika ia menghadap Firaun, seperti Musa, ya Tuhan, yang begitu sabar kepada orang-orang Israel. Demikian juga kami boleh belajar sabar, seperti Musa yang mempunyai iman untuk meninggalkan segala kenikmatan di istana dan memilih untuk bersama-sama dengan umat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, tolong kami mempunyai iman seperti demikian. Seperti Yosua yang pada akhir hidupnya, Tuhan, di dalam kitab Yosua kami boleh baca, ia senantiasa setia terhadap perintah-perintah-Mu. Demikian juga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kerinduan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan iman teman-teman semuanya. Seberharap, seberiman, teman-teman akan diperlengkapi menjadi anak-anak yang kuat dan teguh, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Selamat hari Minggu. Bye-bye.